Yang pasti situasi seperti ini memerlukan gerak kita bersama. Kita perlu mengembalikan perhatian publik, perhatian pemangku kepentingan, bahwa masih ada kerja-kerja besar yang belum selesai. Kerja-kerja yang memerlukan prioritas tinggi agar industri kreatif dapat segera pulih menjadi penorong perekonomian nasional. Dan satu lagi, industri kreatif dalam hal ini tidak lepas dari keterlibatan para pekerja seni dan interaksinya dengan masyarakat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seharian kita. Saya cukup yakin kalau kita melakukan protokol kesehatan dengan baik dan semua sudah punya awareness, kita nonton events pun sebenarnya sudah aman. Ya, sebetulnya sudah aman. Asal tadi protokol enforcement-nya itu yang menjadi tantangan yang tersendiri ya, dan mempunyai cost yang juga tidak kecil. Tetapi itu harus menjadi bagian daripada planning ya, daripada sebuah event. Ini yang menjadi PR besar. Apabila kita bisa menjadi bagian dunia internasional, kita bisa dengan leluasa kita bisa bargaining dengan platform-platform digital sehingga kita punya nilai jual. Kenapa kita harus punya nilai jual? Karena tidak mungkin kita hanya menjadi pengisi platform mereka saja, posting-posting saja, itu tidak mungkin. Ke depan kita harus punya artis, harus punya seniman yang mampu jadi bagian dari industri musik dunia. Untuk merumuskan jalannya kebangkitan industri kreatif, mungkin dengan cara industri kreatif digital, tapi tetap saja itu bagi yang mampu. Dalam hal ini untuk menyediakan perangkat digitalnya. Misalnya seniman tradisional yang notabene masih menggantungkan hidupnya dari panggungan atau show hajatan, seperti di daerah saya, mereka yang berpikir bagaimana caranya bisa manggung agar dapat menghidupi keluarganya saat ini. It takes two to tango gitu loh Mas Lutfi. It takes two people to dance together gitu loh. Jadi masyarakat mau bangkit, aturannya juga harus tegak lurus, harus berbanding lurus dengan kesehatan, dengan bagaimana kita tidak boleh melanggar, bagaimana kita harus concern bahwa pandemi ini akan bersama kita untuk jangka waktu yang tidak dalam waktu sebentar dia akan pergi, seperti itu. Dan kami dari Bali sangat merasakan itu, tidak hanya pekerja seni saja, tidak hanya pelaku pariwisata saja, tapi UMKM juga sangat berdampak. Nah itu sebenarnya karena kami para seniman, kalau kita dididik di Eropa, itu di konservatori kita diajarin itu bagaimana career management dan juga bagaimana manage uang kita, misalnya gitu, dalam masalah investment, dalam masalah bagaimana bekerja sama dengan managers, promoters, dan producers. Itu satu pengetahuan yang saya kira harus diberikan kepada siswa-siswa musik di Indonesia. Ketika dia di bawah Kementerian Pariwisata, sebenarnya itu menunjukkan kebudayaan lebih sebagai sebuah produk. Tapi ketika dia dipindahkan kembali atau dulu berada di bawah Kementerian Pendidikan, dia sepertinya dipandang sebagai bagian dari sistem nilai. Nah, ekspresi ke bawahnya memang nampak. Dewan kesenian di mana-mana, di kota-kota di luar Jakarta, itu entah hidup entah mati sebetulnya tak jelas.